Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Pesawat Trigana Air pecah ban dan tergelincir saat mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Palak sopir angkot dan aniaya pelajar, polisi di Sorong buru sejumlah pemuda. Polisi di Merauke tahan 2 mobil perusahaan yang tidak memiliki surat resmi. Ban pecah saat landing pesawat Trigana Air yang membawa 41 penumpang tergelincir di Bandara Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pada saat mendarat, ban depan pesawat pecah sehingga pesawat keluar dari landasan sekitar 700 meter. Meski tergelincir hingga 700 meter, seluruh penumpang dan kru pesawat tidak terluka dan dalam keadaan aman. Akibat insiden itu, seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Oksibil sempat ditutup selama 1 hari karena badan pesawat masih berada di landasan. Dengan jumlah penumpang 41 orang dan 4 kru. Pada saat landing di runway 11 mengalami insiden pecah ban kurang lebih sejauh 700 meter ke arah runway 29 yang mengakibatkan pada saat itu pesawat berada di tengah-tengah runway. Yang untuk menjadi catatan penting bahwa seluruh penumpang dan kru dalam keadaan selamat, aman, dan sekitar dari pukul 15.00 sampai 15.53 waktu Indonesia Timur diupayakan untuk mendorong pesawat menuju apron dari runway menggunakan forklift dan dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di bandara dan bisa diselesaikan, dan untuk sekarang penerbangan sudah normal. Tim gabungan dari TNI Polri bersama petugas bandara mengevakuasi pesawat dari landasan menuju apron dengan cara didorong dan dibantu alat berat. Usai dievakuasi, landasan telah normal kembali dan bisa digunakan oleh maskapai lain. Sementara seluruh penumpang diinapkan di hotel sambil menunggu pergantian ban pesawat. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Ulah preman kembali membuat resah warga di kota Sorong, Papua Barat Daya. Peristiwa terjadi di Jalan Bangau 1 di depan Kompleks Aspen, Remu, Kota Sorong pada hari Rabu. Sekelompok orang ini memalak sopir angkot dan menganiaya seorang pelajar yang kebetulan melintas di lokasi hingga babak belur. Peristiwa ini viral di media sosial. Sejumlah pihak mengecam tindakan ini dan meminta aparat menindak tegas para pelaku. Kejadian ini membuat sejumlah pengendara ketakutan dan memilih putar balik untuk menghindari lokasi kejadian. Kepolisian Resor Kota Sorong turun tangan dan sudah mengetahui identitas para pelaku. Jam-jam kecil, jam 2, jam 4 itu masih ada pelaksanaan patroli. Terus untuk dari terkhususnya kami Reskrim, yaitu langkah-langkah kita juga patroli cyber juga mengantisipasi bahwa sebelum ada laporan resmi di kantor kepolisian, biasanya kebiasaan masyarakat kan nge-tag atau mengupload di sosial media, itu juga kita pantau, dan langkah-langkah yang kita lakukan ketika ada muncul video seperti begitu, ya kita langsung komunikasikan ada dengan akun yang memposting untuk mengetahui secara cepat TKP-nya di mana. Nah, itu kita langsung datangi ngambil keterangan singkat. Kalau memang ada kerugian yang ditimbulkan di situ, ya kita langsung arahkan ke polsek atau korban ke polsek atau ke polres terdekat untuk segera menjadi dasar untuk kita tindak lanjut.
Warga mendesak aparat kepolisian untuk lebih serius memperhatikan keamanan masyarakat dan lebih sering melakukan patroli di daerah rawan. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. PT Freeport Indonesia masih terus mencari 5 pekerja tambang yang terjebak di tambang bawah tanah pada 8 September lalu. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap 5 pekerja tersebut belum berhasil. Menurut Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, PT Freeport tengah menyiapkan pekerja tambang lainnya untuk membongkar material longsor dengan menggunakan 3 alat berat. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan proses evakuasi. Tentunya kita berharap dukungan dari doa dan dukungan dari masyarakat juga agar kelima korban karyawan ini segera ditemukan. Jadi dari tim itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan kelima korban tersebut. 24 jam terus menerus, informasi yang kami dapat itu dibagi 3 shift, jadi 24 jam terus menerus. Kendalanya karena memang materialnya tuh masih banyak, kemudian belum stabil karena lumpur itu lumpur basah, jadi masih bergerak. Longsor yang terjadi di area tambang bawah tanah Grassberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia mengakibatkan 7 pekerja terjebak di tambang bawah tanah. Tim berhasil mengevakuasi 2 pekerja, Irwan dan Wigi, namun kondisinya sudah meninggal. Proses evakuasi tidak mudah karena lokasi longsoran tambang merupakan material basah yang terdiri bebatuan dan lumpur. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dua unit kendaraan roda 10 disita polisi di Polres Merauke karena tidak memiliki dokumen resmi saat beroperasi. 2 unit kendaraan raksasa itu teridentifikasi beroperasi tanpa dokumen resmi. Kendaraan tersebut merupakan unit baru yang dioperasikan oleh salah satu perusahaan di Merauke. Kedua kendaraan itu ditemukan oleh polisi ketika sedang memuat pasir di kawasan distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Kejadian ini terjadi saat Satlantas Polres Merauke sedang melaksanakan patroli rutin. Begitu ditemukan, kedua kendaraan langsung diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kalau nggak salah hari Senin, tanggal 29 September kemarin, kami bersama anggota melaksanakan patroli dan sekaligus ada kegiatan panen raya. Nah, kemudian saat tiba di daerah mendekati Jagipok, Kota Semayang, nah, di situ kami mendapati 2 trek tersebut tidak ada identitas kendaraan. Jadi kita berhentikan, kemudian kita cek surat-surat kelengkapannya, tidak ada. Jadi kendaraan tersebut kami amankan dan sempat kami titip di Polsek Jagipok, kemudian kami amankan di Polres. Jadi untuk identitas kendaraan tersebut tidak ada sama sekali dan memang belum pernah didaftar. Jadi karena beroperasinya di jalan raya, maka dari itu kendaraan kami tahan. Polisi mengimbau kepada seluruh perusahaan dan masyarakat agar tidak mengoperasikan kendaraan apabila tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sah. Pihak kepolisian juga menegaskan agar perusahaan memastikan seluruh kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aktivitas di kantor Balai Kampung Sota di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, terganggu gara-gara ulah seorang warga bernama Nikodemus Ndiken. Ia memblokir kantor karena kesal kalah dalam pemilihan kepala kampung di wilayah tersebut. Tidak itu saja, setelah memalang kantor balai desa, Nikodemus yang kalap juga melakukan aksi serupa dengan memalang sekolah serta seluruh rumah tinggal para ketua RT di Kampung Sota. Ia tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Kapolsek Sota Ibda Esterlina Gepse mengatakan pelaku sudah dipanggil sehingga blokade sudah dibuka. Pemalangan tersebut terjadi akibat saudara Nikodemus Ndiken tidak mendapatkan suara, sehingga pemalangan yang dilakukan saat itu yaitu ke kantor kampung sendiri. Kemudian di hari berikut yang bersangkutan memasang sasi di SDYPK Sota, kemudian
di rumah warga atau ketua-ketua RT. Pemilihan Kepala Kampung Sota berlangsung pada tanggal 24 September lalu, yang diikuti 3 calon Kepala Kampung, yakni Nikodemus Diken, Konrada, dan Urbanus. Dari hasil pemilihan, Konrada memperoleh suara terbanyak, sementara Nikodemus sama sekali tidak mendapatkan suara. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.